Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya saat ini saudara masih mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita semua yang merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu besar, saat ini kita mau persiapkan diri kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di waktu dan kesempatan di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, darah-Mu yang sudah menyucikan kami, darah-Mu yang sudah melayakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sanggup
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah ialah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kasih-Mu padaku tiada putus. Kasih-Mu padaku abadi. Firman-Mu tertanam di hatiku. Pertolongan menyertai hidupku. Ku cinta padamu. Cinta padamu, oh Yesusku. Ku berikan hidupku padamu. Turut semua firman-Mu. Oh Yesus, ku cinta padamu. Kasih-Mu, kasih-Mu padaku tiada putus. Kasih-Mu padaku abadi. Amin. Firman-Mu tertanam di hatiku. Pertolongan menyertai hidupku. Ku cinta padamu, oh Yesusku. Ku cinta padamu, oh Yesusku. Ku berikan hidupku padamu. Turut semua firman-Mu. Oh Yesus, ku cinta. Oh Yesus, ku cinta padamu. Ku cinta padamu. Ku cinta
Yesusku. Amin. Ku berikan hidupku padamu. Ku turut semua firman-Mu, semua firman-Mu. Oh Yesus, ku cinta padamu. Ku cinta padamu, oh Yesusku. Ku cinta padamu, oh Yesusku. Amin. Ku berikan hidupku padamu. Turut semua firman-Mu. Haleluya. Oh Yesus, ku cinta padamu. Oh Yesus, ku cinta padamu. Oh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi saudara katakan, oh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saudara, kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh
kami memerlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menuntun kami, menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mensyukuri untuk waktu dan kesempatan kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu Tuhan. Kami percaya itulah kemurahan-Mu. Bahkan sampai saat ini kalau kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, itulah kebaikan-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Biarlah Engkau berkati kami semua Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah pendalaman Alkitab. Ini adalah kemurahan Tuhan, adalah kebaikan Tuhan. Kita bisa lagi kembali mendengarkan firman Tuhan, pengajaran firman. Dan mari kita dengarkan dengan baik, kita simak dengan baik. Shalom bersama istri. Saya sampaikan selalu kepada saudara-saudara sekalian, jemaat yang ada di rumah-rumah, bahkan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang sempat mengikuti ibadah pendalaman Alkitab ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Saya memberikan tema pengajaran pendalaman Alkitab hari ini adalah kasih Allah tanpa batas. Kasih Allah tidak punya batas, tanpa batas. Di dalam pengajaran tabernakel pada tempat tudung itu, maka tudung ini adalah tudung kulit domba jantan yang diwarnai merah. Itu adalah lapis ketiga. Dan kemudian tudung kulit lumba-lumba ada di atas daripada tudung kulit domba jantan diwarnai merah ini. 4 lapis tudung, masing-masing mempunyai arti nama dan kita juga sudah mendengarkan sedikit penjelasannya. Hari ini saya mau berbicara tentang tudung kulit domba jantan yang diwarnai merah, yang ini menunjuk kepada korban Yesus Kristus. Kasih Allah yang tanpa batas, karena tudung kulit domba jantan warna merah ini tidak mempunyai ukuran. Ya, tidak punya ukuran seperti lapis pertama tudung tabernakel dan lapis yang kedua tudung bulu kambing. Tudung kulit domba jantan yang diwarnai merah ini dan kulit lumba-lumba di atasnya itu tidak ada ukuran. Kalau tudung kulit lumba-lumba yang paling atas itu berkaitan dengan penghukuman tanpa batas, maka tudung kulit domba jantan warna merah kasih tanpa batas, tidak punya ukuran. Nah, itu korban Kristus, kasih tanpa batas. Kalau kasih tanpa batas itu manusia tolak, maka manusia akan mengalami penghukuman tanpa batas. Hari-hari zaman akhir ini, zaman yang susah, zaman yang sangat mencekam, membuat kita waspada. Kita perlu sekali untuk perlindungan Tuhan. Kita berada di hari-hari yang sangat buruk ini. Ya. Sementara ini Tuhan sudah memperlihatkan kepada dunia, kepada manusia, bahwa apa yang Dia firmankan itu digenapkan, apa yang Dia firmankan itu jadi. Dan sekarang ini Tuhan mau menyatakan kepada kita, sungguh kita berada di zaman akhir atau akhir zaman, dan Dia datang segera pada kali yang kedua. Kita sudah melihat dengan wabah ini, sampar yang ada sekarang sedang berjalan. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Kita harus hidup lebih baik, lebih sungguh-sungguh dari hari ke hari. Semoga Tuhan tolong kepada kita
Roh Kudus menolong kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Tuhan menawarkan kasih tanpa batas kepada dunia. Sama halnya dengan Dia memberikan kesempatan kepada orang di zamannya Nuh. Kasih tanpa batas itu. Ya, silakan dibaca. Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Besar berapa? Tidak ada yang bisa ukur. Tanpa batas. Bisa dunia diukur. Ya. Kepada dunia kasih Allah diberikan. Ya, lanjut. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anak yang tunggal menjadi korban. Itu pada zaman perjanjian lama. Nanti kita baca. Korban binatang, korban domba jantan itu wujudnya, kenyataannya adalah korbannya Yesus Kristus sebagai domba Allah yang tidak bercacat. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, dikaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar, tanpa batas, maka Yesus menjadi korban untuk dunia. Tapi Tuhan berkata, barang siapa percaya. Ya, lanjut. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya binasa. Kalau percaya tidak binasa. Mau percaya atau tidak? Keadaan situasi ini, penggenapan firman Tuhan mulai digenapkan sebagai anak Tuhan, orang yang ditebus oleh darah Kristus, sebagai milik kepunyaan Tuhan. Kita harus waspada, kita harus lebih bersungguh-sungguh, bukan main-main dalam pelayanan ibadah kita, dalam pengikutan kita dengan Tuhan. Kita harus menerima betul seutuh-utuhnya kasih Allah melalui korban Kristus, kasih yang tanpa batas. Dibaca sampai 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, Ya. bukan untuk menghakimi dunia. Nah, bukan menghakimi. Awalnya tidak menghakimi. Kalau tidak diterima, nanti menghakimi. Lanjut. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Menyelamatkan. Itu sama pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera. Dan Allah juga inginkan Nuh untuk memberitahukan peringatan-peringatan akan adanya penghakiman atas orang-orang yang tidak mau bertobat. Tetapi rata-rata manusia pada zaman itu menolak kasih Allah itu. Menolak peringatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuh sebagai pemberita kebenaran. Nuh mendengungkan bahwa kalau sekarang tidak ada orang yang bertobat, Allah akan mencurahkan hujan 40 hari 40 malam air bah, dan manusia akan musnah. Berapa banyak orang percaya? Berapa banyak orang menerima kasih Allah yang tidak ada batasnya itu? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali Nuh satu keluarga. Marilah kita menjadi seperti keluarga Nuh hari-hari ini. Kita mau menerima kasih Allah yang tidak ada batas itu. Sebab ketika kasih Allah itu ditolak, maka penghukuman tanpa batas itu akan jatuh. Binasa semua manusia pada zaman Nuh itu. Kecuali Nuh selamat satu keluarga.
Nuh menerima kasih karunia. Saya masih ingin selalu berbicara ini tentang penghukuman, penghakiman, ya, melalui kasih tanpa batas. Sebab saya ingin katakan, kalau Allah menawarkan kasih tanpa batas kepada dunia di akhir zaman ini, saya mau katakan pintu bahtera seperti zaman Nuh itu ditutup Tuhan. Dan sekarang kita sudah berada di ambang pintu segera ditutup. Saya percaya bahwa Nuh itu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan peringatan Tuhan lebih gigih, lebih giat ketika waktu sudah mau selesai bahtera itu. Sebab Nuh tahu kalau bahtera selesai, Nuh masuk sekeluarga dan turun penghukuman tanpa batas. Ketika Nuh sudah masuk, pintu ditutup. Loh, hari ini kita, saya, saudara semua, sebagai bangsa kafir, bangsa lain, manusia berdosa, bukan umat pilihan Tuhan, bukan Israel, orang yang tidak masuk hitungan. Dikatakan Alkitab, dulu kita bukanlah terhitung sebagai warga kerajaan sorga. Dulu Efesus 2 mengatakan, dulu kita ini orang jauh, tidak ada apa-apa, tidak ada hubungan. Kita dipanggil masuk, kita terima. Tapi kita tidak bisa menyangkali banyak orang dipanggil, tapi dia tidak lulus menjadi orang pilihan. Ya, banyak nanti berguguran. Tuhan Yesus sendiri berkata, hari-hari ini banyak yang murtad, banyak yang kehilangan cinta yang mula-mula. Saya mengintrospeksi diri, saya melayani Tuhan apakah karena cinta kasih saya yang mula-mula masih membakar hatiku. Sangat gawat kalau kita sudah tidak ada cinta mula-mula, semua kita lakukan hanya formalitas saja, di luarnya saja. Dan itu mata Tuhan melihat dengan jelas. Ya. Coba saya ingin baca dulu Efesus 2. Kita sungguh berada di hari-hari terakhir. Alangkah baiknya kita memperhatikan firman Tuhan. Alangkah baiknya kita sekalian sadar. Ayat yang ke-1 Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dulu kita ini orang yang tidak dihitung apa-apa. Bukan umat pilihan, bukan bangsa Israel. Orang kafir, berdosa lagi. Ya, terus Kamu hidup di dalamnya. ya, Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. jalan dunia ini mentaati penguasa kerajaan angkasa. Terus Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. ayat 13. Tetapi sekarang ini, lanjut, di dalam Kristus Yesus, ya, kamu yang dahulu jauh Ya. sudah menjadi dekat dulu kita jauh, sekarang menjadi dekat. Lanjut, oleh darah Kristus. darahnya Yesus itu bagaikan korban binatang, domba, jantan yang dipersembahkan untuk menjadi korban penebus, korban tabisan. Ya, terus Karena dialah damai sejahtera kita. dialah damai sejahtera kita.
Selanjut, yang telah mempersatukan kedua pihak ya. dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Dulu kita bukan apa-apa. Nah, kalau kita sudah terima kemurahan ini, kita lanjutkan dengan terus mempertahankan cinta mula-mula itu. Cinta mula-mula itu artinya ketika saya bertobat, saya lahir baru. Dulu saya mati dengan dosa saya, kemudian saya terima Tuhan Yesus, saya bertobat, lahir baru. Mungkin dulu kita Kristen, tapi Kristen cuma agamawi. KTP. Dulu saya masih kecil, kartu pelajar saya, data-data saya di sekolah saya orang Kristen. Tapi saya sesungguhnya di mata Tuhan bukan orang Kristen yang dikehendaki. Sampai hari di mana saya bertobat, mendengar firman Tuhan, saya bertobat, lahir baru. Saya sadar kehidupan saya berdosa. Itu adalah pertemuan saya dengan Allah lewat korban Yesus, ya, lewat domba Allah yang dikorbankan itu. Dan itu mulainya cinta yang mula-mula, kasih kepada Allah masuk di dalam hidup saya. Dan kasih Allah itu ada di dalam untuk membalas cintanya itu dengan hidup benar, hidup kudus, haus kepada Dia, selalu ingin ada di dalam rumah Tuhan. Itu cinta mula-mula. Dan saya mensyukuri sampai di usia hari ini saya masih berusaha untuk selalu mempertahankan cinta mula-mula itu. Sebab kalau tidak, Tuhan katakan semua yang kau kerjakan itu tidak menarik hatinya. Ya, kita harus menunjukkan jumlah. Jumlah itu sedang dihitung Tuhan sekarang yang masuk pilihan. Kalau sudah cukup, Tuhan tutup pintu, Dia beralih kepada bangsa Israel. Sekarang Israel itu ditinggalkan karena tidak percaya. Mereka menyalibkan Kristus. Tapi kalau jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk genap, maka Tuhan kembali kepada bangsa Israel. Itu Alkitab yang mengatakan. Coba kita baca ya. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ya, Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, Oh, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. ada jumlah yang penuh. Ada bilangan tertentu dari kita masuk. Tuhan pindah kepada bangsa Israel. Artinya kemurahan Tuhan itu ada batas. Walaupun kasih Allah tidak punya batas, tapi kemurahan Tuhan itu ada batas. Kalau kemurahan itu ditolak, kalau kemurahan Tuhan itu disia-siakan, kasih kemurahannya dibuang begitu saja, seperti di zamannya Nuh, maka pintu tertutup. Sekarang berlakulah penghakiman. Kalau kasih tanpa batas itu ditolak, ya maka terjadilah penghukuman tanpa batas. Hari-hari ini kita berada di zaman yang akhir, sangat dekat dengan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Ya, sangkakala akan bunyi, semua mata akan melihat Dia datang. Ada yang bersukacita,
ada yang meratap. Mari kita masuk di golongan orang yang bersukacita ketika Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Kita tidak malu untuk berjumpa dengan Tuhan. Gunakan kesempatan itu. Kesempatan hari ini. Ya, sama dengan zaman Nuh. Nuh bilang, bateraku sudah mau selesai. Kalau nanti sudah selesai, pasti aku diperintahkan masuk. Kalau aku sudah masuk, Tuhan yang tutup pintu, bukan saya. Mereka tidak percaya. Mereka mengolok-olok. Mereka katakan, ini Nuh, ini cerita, dongeng saja. Yang dipercaya. Segala sesuatu masih baik kok. Kami masih boleh menikmati segala-galanya. Sama sekarang. Dunia ini makin hebat. Di mana kehebatan dunia sekarang? Mall-mall yang megah dibangun, mahal, sepi. Sepi. Nggak ada yang hebat, manusia debu. Karena itu dikatakan Tuhan, selama masih ada hari ini. Selama masih ada hari ini, mari kita menggunakan kesempatan yang ada. Kembali kepada Tuhan. Kembali bertobat. Kembali kepada cinta mula-mula. Kasih yang mula-mula. Kembali untuk melayani Tuhan dengan benar. Kembali untuk selalu mengisi hidup ini, hari-hari kita ini, dengan kasih daripada Tuhan. Pintu hampir ditutup. Nah, boleh kita meremehkan. Ya. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan, pakai itu waktu yang ada. Ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Loh, ini hari-hari jahat. Hari ini harinya Tuhan. Tapi hari yang bersama itu merupakan hari-hari jahat. Harinya Tuhan untuk kita manfaatkan dengan baik. Kesempatan yang baik untuk selamat. Kesempatan yang baik untuk mengumpulkan keluarga seperti Nuh mengumpulkan keluarga. Ya. Punya anak 2, punya istri 1. Loh, anak 2, istri 1. Anak 5, istri 1. Anak 6, istri 1. Tidak boleh anak 2, istri 2. Anak 3, istri 3. Loh, ada itu? Ada orang Kristen? Ada. Loh, ada. Ada orang Kristen? Ada. Anak 2, suami 2. Anak 2, suami 2. Orang Kristen? Iya. Ini mesti bertobat. Ini keadaan zaman Nuh. Kawin mengawin. Alkitab mengatakan nanti akhir zaman akan kembali seperti zamannya Nuh. Kawin mengawin. Makan minum, memuaskan hawa nafsu, dan itu terjadi. Ditambah tidak mau dengar firman Tuhan, kayak gini, aduh, terlalu pedis itu Pak Pendeta.
Dan banyak orang suka dengar yang manis-manis saja. Tuhan melindungi kita, Tuhan pelihara di zaman COVID. Amin. Saya juga aminkan. Tapi mari kita manfaatkan waktu ini untuk menjadi baik, introspeksi diri. Sampai di mana saya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak manfaatkan hari ini yang masih baik ini, bisa dengar firman, nanti hari Tuhan itu dahsyat. Oh dahsyat, nggak ada orang tahan. Coba baca ya. Maliaki 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Hari itu datang. Menyala seperti perapian. Wow, itu bukan air bah, tapi perapian, api. Seperti dikatakan Petrus, nanti 1 hari 1 jam saja belerang api, habis. Terus, Maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. waduh, dibakar seperti jerami. Orang yang fasik, gegabah itu, tidak memperdulikan kehidupannya, dibakar. Wahyu 18 ayat 8. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari. Segala malapetaka akan datang 1 hari. 1 hari. Manfaatkan 1 hari ini. Tiap hari adalah anugerah. Allah menawarkan kepada dunia kasih-Nya yang tidak ada batasnya itu. Lanjut. Yaitu sampar. Sampar ini. Hari ini sampar. Corona, wabah COVID-19 ini. Penyakit sampar. Terus? Dan perkabungan. Ya. Dan kelaparan. Ya. Dan ia akan dibakar dengan api. Api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Oh, lanjut. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Ya, jadi nanti bukan air bah, api. Ayat 16. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan Babel. kain kirmisi. Dunia ini dibayangkan seperti Babel, habis 1 jam. Terus? Dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Ya. Sebab dalam 1 jam saja. 1 jam saja, tidak banyak jam. 1/24 dalam 1 hari itu habis. Sekarang Tuhan tiap hari aku mengulurkan tangan, memanggil orang. Sampai Nuh berkhotbah setiap hari 120 tahun. Nggak ada yang bertobat. Nggak ada. Sampai Tuhan bilang, Nuh sekarang masuk saja. Tutup pintu. Nggak ada lagi kesempatan bertobat. Saya mau melanjutkan. Hagai 2 ayat 7. Semua akan goncang. Ini aja sudah goncang. Gak ada orang berani sembarangan. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit. Sedikit waktu lagi aku menggoncangkan langit. Sedikit waktu lagi pintu keselamatan, pintu itu ditutup. Sedikit waktu. Lanjut. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Langit dan bumi. Ya, terus. Laut dan darat. Laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Segala bangsa goncang. Duh, manusia itu tak ada apa-apanya. Dalam Ibrani 12 itu dikatakan juga. Ayat 26 sampai 27. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi Waktu itu di Gunung Sinai bergetarlah Bukit Torsina dengan suara Tuhan. Tapi 1 kali lagi kata Tuhan, aku akan menggoncangkan
Bukan hanya bumi, langit juga akan goncang. Ngeri ya. Lanjut. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, Iya. melainkan langit juga. Langit juga akan goncang. Terus Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. terus Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. ada yang tidak bisa goncang. Apa itu ayat 28? Jadi Semua bisa karena- goncang. Ada yang tidak bisa goncang. Apa itu tidak bisa goncang? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu tidak pernah bisa goncang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Terus marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. iya, kita hari-hari ini tiap hari mengucap syukur. Masih boleh hidup, masih boleh makan, masih boleh diberkati. Jangan bergeluh kesah saja, mengomel saja. Mengucap syukur. Dengan cara yang berkenan kita beribadah, melayani. Terus, Dengan hormat dan takut. iya, Tuhan segera datang. Nah, kalau goncang-goncang semua begini, apa ada? Pengharapan kita ada. Berharap saja pada Tuhan. Tuhan itu perlindungan kita, pengharapan kita. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ya, terus Sebagai penolong dalam kesesakan, Ya. sangat terbukti. hari-hari ini dialah tempat perlindungan, penolong kita. Sudah bisa dibuktikan masa lalu, masa hari ini, masa yang akan datang. Karena itu Tuhan katakan dalam Ibrani tadi, marilah kita beribadah dengan hormat, dengan takut, mengucap syukur. Sebab nanti goncang semua. Apa yang kita bisa harapkan dengan dunia goncang? Nggak bisa. Pengharapan kita cuma Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula yang Tuhan taruh di hati ini ketika jumpa pertama kali dengan Allah lewat korban Yesus. Tudung kulit domba jantan yang diwarnai merah itu. Korban binatang domba jantan ini penggenapannya adalah Yesus Kristus menjadi korban di kayu salib dengan penumpahan darah. Itu adalah pernyataan kasihnya Allah yang tidak ada batas. Makanya tudung ini tidak punya ukuran tertentu yang menudungi tabernakel, yang melingkupi kita. Itu ada nyanyian tuh, kasih Allah melingkupi saya. Kita menyanyi itu, kasih Allah yang melingkupi hidup saya. Ya, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua,
sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya. Ketika Allah menawarkan kasih itu, saya tidak tolak. Dan sampai hari ini Allah melingkupi saya dengan kasih. Dengan kasih itu saya belajar untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Puji Tuhan. Keluaran 26 ayat 14. Tudung kulit domba jantan diwarnai merah ini ada di dalam Alkitab. Dan itu artinya yang kita pelajari hari ini. Silakan dibaca. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan. Tudung dari kulit domba jantan untuk kemah tabernakel itu, ya, yang diwarnai merah. Warna merah. Warna merah adalah warna darah. Korban domba jantan itu adalah gambaran daripada korbannya Kristus yang menumpahkan darah yang kudus, darah yang mahal, untuk kita tidak injak-injak darah itu dengan kembali kepada hidup lama, dengan menjadi manusia yang murtad. Darah itu menguduskan, menyucikan. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, ya, untuk menguduskan umatnya, ya, dengan darahnya sendiri. Dengan darahnya sendiri dia menguduskan kita, umat Tuhan. Ya. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Mari kita pergi di luar perkemahan, mempersembahkan korban syukur. Terus, dan menanggung kehinaannya. Ya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita tidak punya tempat tinggal tetap. Bumi ini bukan tempat tinggal kita yang tetap. Dunia akan hancur 1 jam. Jadi bukan tempat yang aman. Buktinya sekarang goncang. Ya, tidak ada tempat aman di dunia. Mana ada tempat yang aman kecuali di dalam Tuhan. Terus kita mencari kota yang akan datang. Kota yang akan datang. Kota apa itu? Yerusalem baru. Tidak ada tempat yang tetap. Dunia ini goncang. Kita menuju kota yang akan datang, yang dibangun oleh Allah. Allah sediakan tempat yang aman buat umat Tuhan, yang tidak menolak kasih Allah yang tidak ada batas, yang tidak menolak korbannya Yesus Kristus, yang tidak mempermainkan darahnya Yesus Kristus. Haleluya. Darah Yesus. Sudah jarang itu dinyanyikan. Ada kuasa dalam darahnya. Udahnya jarang sekali. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kalau saudara nyanyi ini dengan sungguh-sungguh, setan itu tidak tahan dengar darah Yesus, darah yang ajaib, darah yang mahal,
pernyataan kasih Allah itu melalui korban Kristus, melalui darah Yesus Kristus. Itu kasih Allah yang tidak ada batas untuk menjangkau semua kita. Yang kita tolak kasihnya Tuhan. Sebenarnya di dalam kitab Keluaran 29, kita mau belajar nanti yang akan datang, ada 3 korban binatang yang dituntut oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengangkat, mentahbiskan kita, menguduskan kita imam-imam. Kita ini semua dikatakan imam-imam oleh darah Yesus. Ya, oleh darahnya Kristus kita imam-imam. Kita wajib melayani Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan cara yang patut. Kalau kita menghargai kasih Allah yang tidak ada batas, menghargai darah Yesus itu, kita tidak boleh melayani sembarang. Untuk itu 3 korban binatang, korban lembu jantan muda, ya, itu korban pendamaian Kristus. Kita harus melayani Tuhan berdamai dulu. Kalau tidak berdamai dengan Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan? Kemudian korban domba jantan yang pertama, itu korban penyerahan dari Kristus, supaya kita bisa menyerahkan hidup melayani Dia. Ya, menyerahkan segala kepentingan kita untuk taat kepada Tuhan sebagaimana Ia belajar taat kepada Bapa di sorga. Taat sampai mati. Itulah Kristus. Merendahkan diri, mengambil rupa seorang doulos, budak yang tidak punya kehendak diri. Nah, kita kadang-kadang melayani Tuhan dengan maunya kita, cara kita, bukan maunya Tuhan, bukan cara Tuhan. Ya. Nah, habis itu ada korban domba jantan yang kedua. Itulah korban tahbisan Kristus. Tahbiskan itu artinya disucikan, dikuduskan. Apa Kristus kurang kudus? Kristus itu sudah tak ada salah, kudus 100%. Tapi Dia menguduskan diri, kata firman dalam Yohanes, supaya kita ini dikuduskan. Coba baca aja ayat terakhir itu ya. Yohanes 17 ayat 19. Mari kita belajar korban binatang 3 ini. Bagaimana kita dituntut melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Bukan sembarangan. Kita seringkali harus mengakui dosa kita, sembarangan kita. Ya, tidak ada persiapan yang baik. Persiapan hati terutama. Mari baca itu, Yohanes 17. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Aku menguduskan diriku, mentahbiskan. Itu korban domba jantan kedua. Korban tahbisan Kristus. Apa Kristus itu perlu menguduskan diri? Tidak perlu. Memang Dia sudah kudus. Menguduskan, hagiaso. Ya, terus supaya mereka pun dikuduskan. Nah, supaya mereka itu ditahbiskan, kita ditahbiskan. Tuhan mentahbiskan dirinya, menguduskan diri. Apa Tuhan perlu menguduskan diri? Tidak perlu. Dia memang sudah Allah yang kudus. Tapi Dia melakukan itu untuk kita dikuduskan, dipandang layak untuk melayani Tuhan. Dan semua oleh karena kasih yang tidak ada batas, hasil daripada korban Kristus di atas kayu salib, ditumpahkan darahnya buat seisi dunia.
Karena begitu besar kasih Allah, begitu luas, tinggi, dalamnya kasih Allah, tidak ada yang bisa ukur. Itu kasih yang tanpa batas. Ditawarkan kepada dunia, kata Yohanes 3 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, saya dan saudara. Jangan kita tolak kasih Allah itu. Biar kasih Allah melingkupi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita akan bersyukur. Kita akan berdoa, menyembah, memuliakan Tuhan. Kasih Yesus yang tidak ada batasnya ini harus hidup dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus
mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Siapa merindukan kasih Tuhan? Siapa yang tidak mau menolak kasih Tuhan? Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku mau menerima kasih itu melingkupi seluruh hidupku. Aku tidak mau menolak kasih-Mu. Angkat tangan, menyembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Dalam kasih-Mu, oh Rabbi Al-Habas, ku merasa teduh. Rabbi Al-Habas, Rabbi Al-Habas. Haleluya, haleluya. Anak domba, amin. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Saudara, anak domba Allah itulah korban domba jantan. Itu gambaran dari korban domba jantan yang darahnya ditumpahkan untuk mengatakan kasih kepada dunia. Jangan ditolak, dijunjung tinggi, dihargai. Darah Yesus, kasih-Nya Tuhan, korban domba jantan, korbannya Yesus, korbannya Kristus. Itu
ditawarkan kepada dunia. Hari ini masih ada kesempatan. Pintu hampir ditutup, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita lewat dengar firman. Kita mau mentahbiskan hidup, menguduskan hidup dengan baik. Hari-hari ini kita tidak boleh main-main. Kembali kepada cinta yang mula-mula. Kita tidak boleh main-main dalam melayani Tuhan, sebab Dia itu Raja, Dia segala raja. Dia pemilik kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pengajaran yang baik ini. Biar meterikan dalam hati kami oleh Roh Kudus, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu, untuk mentahbiskan hidup kami dengan lebih baik, karena Kristus sudah mentahbiskan hidupnya. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Semua tua muda besar kecil, semua diberkati, keluarga demi keluarga. Haleluya. Biar kasih Tuhan tanpa batas ini kita terima dengan hati yang bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Yang di rumah-rumah di mana kita berada, kita tetap beribadah seperti kita berada di rumah ibadah kita, ya. Mari kita akan menyanyikan tadi Mulia Anak Domba. Mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini berlimpah-limpah kasih setia anugerahnya, agar kita manfaatkan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan muliakan Tuhan. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku sampai Tuhan datang. Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memberkati kita. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sampai di sini pendalaman Alkitab hari ini, dan kita akan lanjutkan pada ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.